Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ferencia Sophia Lemheriwa, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musa'mas Merauke. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menguji uji endgain pada data nilai pretest dan posttest setelah diberikan perlakuan. Oke. Sebelum itu kita masuk pada konsep dasar ujian gain score. Nah, normalized gain score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian one group pretest post-test design maupun penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol. Gain score merupakan selisih antara nilai post-test dan pretest. Yang ketiga, dalam penelitian one group pretest post-test design eksperimen, ujian gain score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara pretest dengan posttest melalui uji paired sample t-test. Yang berikut, yang keempat, sementara dalam penelitian menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ujian gain score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai posttest kelompok eksperimen dan nilai posttest kelompok kontrol melalui uji dependent sample t-test. Oke, langsung saja kita ujian gain score. Namun sebelum ujian gain score itu ada beberapa syarat. Yang pertama, kita harus tahu dulu apakah data kita sudah normal atau belum. Nah, bagaimana caranya kita menguji data kita sudah normal atau belum? Dengan cara seperti yang ini. Nah, di sini saya sudah punya data nilai posttest dan pretest dari kedua kelas yang berbeda, yaitu eksperimen dan kontrol. Nah, di sini data nilai pretestnya dan nilai posttestnya, dan di sini saya sudah beri kode 0, 1, 2, dan 3 dan 4. Nah, kita langsung saja ke SPSS-nya biar kita langsung praktek bagaimana cara olahnya. Nah, di sini sebelumnya itu kita ke variable view dulu. Untuk kolom name nomor 1 kita kasih masuk hasil belajar, kita untuk labelnya hasil belajar, dan untuk value-nya tetap saja. Yang berikut itu untuk kolom kedua kita kasih masuk kelas, namun di sini value-nya itu kita kodekan dengan cara untuk satu itu pretest kelas eksperimen, ya. Dua itu post-test kelas eksperimen. Nah, di situ kita bisa kasih kita klik 2 di value, terus labelnya ya seperti itu, seperti post-test dan kelas eksperimen. Yang keempat juga post-test kelas kontrol. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke variabelnya. Nah, di situ sudah ada variabel hasil belajar dan kelas. Nah, sesuai dengan kode yang sudah tadi kita kodekan di variabel view, ya teman-teman. Nah, 1 untuk data pretest eksperimen, 2 untuk data posttest eksperimen, terus 3 untuk data pretest kelas kontrol, dan 4 untuk data posttest kelas kontrol. Oke, langsung saja kita langsung untuk menganalisisnya itu dengan cara seperti apa. Nah, untuk analisis normalitas data, kita klik tombol analyze, ya teman-teman. Kita klik analyze, descriptive statistic, selanjutnya itu explore. Nah, di sini sebelum saya kasih masuk ke dependent list dan independent list, tampilannya itu nanti seperti ini, ya teman-teman. Nah, kita kasih keluar dulu. Sebelum itu, nah, kita klik hasil belajar ke dependent list, terus kelas ke factor list. Setelah itu kita klik option, ya, plots. Maaf, sini kita centang normality plots with test. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa melihat data kita apakah sudah normal atau belum. Kita langsung saja ke tabel t-testnya, ya. Nah, untuk di sini ya test of normality, tabelnya di sini bisa kita lihat bahwa untuk SQL wheel, ya, kita menggunakan SQL wheel karena data kita itu
kurang dari 100, dan kita akan menggunakan comma growth ketika data kita itu lebih dari 100 ya. Nah di sini untuk nilai si per week bisa teman-teman lihat. Nah nilai si per week ini untuk keempat nilai data pretesting proses yang kita punya tadi, itu nilai signifikannya berada di atas 0,05, yang berarti data kita itu normal ya teman-teman. Jika data kita itu di bawah 0,05 maka data kita itu tidak normal ya. Oke, berarti di sini kita sudah tahu ya bahwa data kita itu normal. Selanjutnya setelah kita uji normalitas pada data, kita akan uji sampel t-test. Nah, uji sampel t-test untuk apa? Di sini poin ketiga mengatakan bahwa dalam penelitian non-group pretest process design, ujian gain score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara data post-test dengan pretest melalui uji pilot sampel t-test. Nah, di sini saya sudah punya data ya. Data yang tadi kita uji t-test dengan cara klik analyze, compare means, terus kita klik independent sample t-test. Setelah itu kita klik OK ya di sini. Nah di sini kita akan lihat bersama-sama bahwa data kita itu adakah perbedaan atau tidak. Nah di sini data kita itu, jadi kita lihat nilai signifikannya itu di bawah 0,05 eksperimen dan kelas kontrol, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang terjadi setelah diberikan perlakuan dan nilai signifikan yang standarnya ini di bawah 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan. Nah, kesimpulan itu kalau kita bandingkan dengan pada sampel ya. Nah seterusnya bagaimana caranya kita uji n-gain? Nah di sini eksperimen. Nah setelah itu kita input pada statistik SPSS, mohon maaf ya. Nah setelah itu kita uji n-gain score kita. Nah dengan cara seperti apa ujian gain score kita? Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa rumus n-gain score kita itu kan skor pada kolom target variabel kita kasih masuk n-gain, terus untuk numeric expression itu kita kasih masuk rumusnya, yaitu n-gain sama dengan skor post-test kurang skor pre-test dibagi skor ideal ya. Skor ideal kita 100 ya teman-teman, terus dikurangi skor pre-test. Oke, dikurangi skor pre-test ya, seperti itu ya teman-teman. Terus kita klik OK. Nah sudah kelihatan ya nilai n-gain-nya pada data view. Nah di sini ada nilai n-gain-nya, namun kita belum mengetahui perubahan apa yang terjadi dan kira-kira apa para siswa kita itu termasuk kemampuannya tinggi, rendah, atau sedang. Nah bagaimana caranya kita untuk mengetahuinya?
dengan cara seperti kita klik analyze ya, terus deskriptif statistik, tik hari. Setelah itu kita klik nilai end gain pada variabel, terus kita klik OK ya di situ. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk rata-rata nilai gainnya itu dia 6,350 ya. Yang kita kembali lagi kepada indeks end gainnya, di sini indeks end gainnya itu bahwa kurang dari sama dengan 0,7 itu kemampuannya tinggi, sedangkan 0,3 lebih dari sama dengan 0,7 itu tinggi, sedangkan 0,3 kurang dari sama dengan 0,7 ya itu kemampuannya sedang. Seterusnya itu untuk kurang dari 0,3 itu kemampuannya rendah. Nah, untuk itu berarti nilai ya rata-rata untuk end gain pada kelas ini ya, untuk nilai matematikanya itu kemampuan tinggi. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf kalau kata. Terima kasih.